وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalau ada dalil seperti mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah ya, pokoknya akhirnya mengatakan la ilaha illallah, ya sudah, surga. Seperti tadi yang ceritakan Syekh Khalil, ya, pemuda Yahudi meskipun tadinya musuhi, meskipun ya kafir, tapi begitu detik-detik mau meninggal la ilaha illallah, sudah dakhalal jannah. Pamannya Nabi, oleh Nabi kan sudah ditawari, ya, pokoknya mau la ilaha illallah akan saya bela. Enggak kok, Nabi memerintah ya, biat dulu dengan saya, enggak. Paman, biat dulu dengan saya, nanti saya bela, enggak. Ini tiket surga ini, enggak begitu. Qul la ilaha illallah. Wa ulaika humul muflihun. Kalau ada sebuah kelompok punya dalil andalan, dalilnya disuruh menunjukkan rujukannya di mana, nggak tahu. Ya, jawabannya kita itu husnudzon. Nah, bahwa dulu itu ada, cuman kita ilmunya yang kurang. Dalil andalan tapi nggak ngerti rawinya di mana. Nyari kebenaran kok sulit. Nah, ini berarti bukan kebenaran itu. Karena sebuah kebenaran itu adalah kebutuhan umat, kebutuhan manusia yang pasti mudah dicari. Seperti kalau sekarang kebutuhan kita, pokok kita ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Yang paling penting kalau di daerah kita adalah nasi. Nasi itu gampang dicari apa sulit dicari? Gampang, karena itu hal yang memang penting bagi kehidupan. Allah tidak mungkin memberi kebenaran sulit dicari. Apalagi bitonah lagi. Nah, berarti itu tidak hujjah baligh. Ya. Nulis dalil-dalil, bantahan-bantahan ini khusus intern. Karena kalau dibuka ya, ya ketahuan kualitasnya. Kualitas. Ya, berarti bukan baligh itu. Namanya baligh itu berani potong leher. Bukan hanya cerita, ya kan. Ya. Berani diuji, ibarat emas murni silakan. Ya, tapi kalau emasnya imitasi, takut itu. Kemana-mana ditutupi terus, bagaimana supaya nggak ketahuan? Karena apa? Nggak baligh. Ya. Katanya Quran hadis, tapi ketika diberi dalil Quran hadis nggak menerima. Ya. Katanya asli dari Mekah, tapi Mekah katanya sudah nggak murni. Ya. Nggak baligh itu berarti. Ya. Semua serba disembunyikan. Diajak mungkin debat, ya agama sudah jadi, nggak perlu diperdebatkan. Agama itu dipahami, ya, dibaca, dimaknai, diterangkan, dipahami, ya, diamalkan, nggak perlu diperdebatkan. Karena ketika debat nggak punya hujah. Mungkin dalam pembukaannya pakai bahasa Arab sudah nggak paham. Sudah nggak paham. Ini kan berarti nggak baligh. Semua literatur Islam itu bahasa Arab semua. Bagaimana orang mengatakan paham agama nggak perlu paham bahasa Arab? Mungkin kalau pengikut ya awam nggak masalah. Tapi kalau tokohnya ya harus paham. Ya, kalau nggak paham, ya berarti nggak baligh hujahnya. Maka di sini Allah menyatakan faqul falillahil hujjatul baligh. Nabi sendiri menyatakan taraktukum bil baydha. Aku meninggalkan untuk kalian yang terang benderang. Kan wadhihah. Hujahnya kuat, dalilnya mana ada, ya, diuji bagaimana ya siap. Baydha lailiha kanahariha. Malamnya aja seperti siang. Nah, sekarang mengaku paling benar, mengaku paling murni. Dalilnya masih gelap. Masih menyuruh untuk mencari kemurnian. Kan sebenarnya itu juga nggak sesuai, karena merasa paling murni tapi masih nyari kemurnian. Itu hujahnya di mana? Itu
Itu enggak baligh itu. Nah, ini juga tidak lepas dari peran ilmu. Orang ketika mengetahui atau ingin mengetahui kebenaran itu enggak lepas dengan ilmu. Karena apa? Dengan ilmu dia akan mempunyai hujah yang kuat. Dia akan mengerti hujah-hujah yang ada dalam kebenaran itu. Makanya ilmu diwajibkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang ketiga, perbedaan antara kebenaran dan batin adalah kebenaran mudah difahami, sedangkan kesesatan sulit dipahami. Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan, menunjukkan pada mereka, orang-orang kafir, pada semua manusia, ayat-ayat tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh penjuru penjajahan bumi, di seluruh alam, termasuk wa fi anfusihim, termasuk dalam diri mereka sendiri. Itu juga ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu benar, Allah itu ada, Allah itu nyata. Agama yang disampaikan Nabi Muhammad juga hak. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ayat untuk mengetahui kebenaran, di sini ada dua macam. Yang pertama ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat-ayat alam, yaitu wujudnya alam. Semua yang ada di alam ini, baik di bumi maupun di langit, itu adalah bukti kebenaran, bukti ketauhidan. Seperti tadi kita sampaikan, kalau ada dua penguasa pasti nggak mungkin alam itu bisa teratur seperti ini. Pasti akan musnah. Itu bukti alam. Adanya ciptaan berarti ada pencipta. Ini bentuk dari ayat kauniyah. Makanya ketika orang mengimani Allah dengan melihat yang ada di alam ini, imannya akan semakin tambah. Sehingga ayat Al-Quran banyak memerintah kita, afalam yasiru fil ard, afalam yasiru fasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan-jalan di bumi? Jalan-jalanlah ke bumi. Itu maksudnya apa? Untuk menguatkan iman kita dengan ayat kauniyah. Termasuk bukan hanya masalah ketauhidan, tapi juga masalah kebenaran. Bahwa ayat kauniyah itu juga menjadi peringatan bagi kita. Banyaknya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang kita saksikan cara ibadahnya sudah di luar koridor dari syariat. Bahkan mengaku Islam tapi sudah merubah banyak syariat. Ini bentuk dari afaq. Kemudian yang kedua, termasuk dari anfusihim tadi juga masuknya ke ayat kauniyah, karena diri kita, dengan adanya diri kita ini bentuk dari wujudnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan termasuk kalau saya sedikit pernah baca itu, umpama saraf dalam tubuh kita, itu kalau ditarik gitu lurus, satu orang itu sudah separuh dunia, sudah hampir memutari dunia, itu satu orang. Itu kan keajaiban ciptaan Allah. Ini adalah ayat kauniyah yang menunjukkan bahwa kita akan semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah ayat kauliyah, ayat berupa firman-Nya. Dan ini adalah Quran dan hadis. Maka di sini Quran dan hadis itu sesuatu yang mudah didapatkan, mudah difahami. Suhulatul fahm. Sedangkan kebatilan itu su'ubatul fahm, sulit memahami. Karena apa? Ilmunya pakai akal. Dan akal itu berubah-ubah. Tergantung ilhamnya, bangunnya ilhamnya apa. Tergantung ilhamnya, tergantung kepentingan juga. Kalau menguatkan golongannya, mengatakan pokoknya bukan golongan kita kafir. Menggunakan apapun yang istilahnya itu dari luar golongan kita, itu enggak boleh. Tapi saat memerlukan, boleh. Sesuai kebutuhan. Kalau nikah, itu enggak sah. Tapi kalau menentukan awal Ramadan, sah. Ini kan berarti
umpama dipikir itu sulit dipahami itu. Bagaimana itu terjadi? Nah, itu termasuk keajaiban dunia. Nah, makanya dulu kita kalau di sana dulu itu juga keajaiban dunia juga itu. Nah, makanya tadi saya kalau cerita ya banyak ustadz yang megang kepala. Nah, sebelum ustadz itu kita sendiri sekarang ya mungkin ya tadinya juga megang kepala juga. Kok bisa begitu? Sulit dipahami, ilmu itu sulit dipahami kalau itu ilmu yang mengarah pada kebatilan. Termasuk kalau kita bicara torekot, mazhab-mazhab, aliran-aliran itu luar biasa. Sulitnya dipahami itu luar biasa. Ya. Karena menggunakan ilmu namanya ilmu kalam. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ilmu kalam itu ya kalau yang pintar nggak perlu, kalau yang bodoh nggak akan paham. Ya. Kalau yang pintar nggak perlu karena sudah cara berpikirnya seperti ilmu kalam. Ya. Tapi bagi orang bodoh nggak manfaat karena apa? Nggak akan paham. Kan tidak mungkin Allah memberi jalur kebenaran dengan cara ilmu, ya ilmu yang sulit dipahami. Ya. Apalagi ya nggak banyak, sulit lagi dipahami. Ya itu tadi, nah, cari rujukannya sulit. Dari dulu sampai sekarang belum ketemu. Tapi tetap husnudon. Dulu ada, tapi kelemahan kita, kekurangan kita ini. Ya tetap dipahami, tetap diamalkan katanya. Nah ini bentuk dari bahwa ilmu itu kalau benar itu nyata jelas. Kita cari ya mudah, dipahami ya gampang. Kalau ada dalil seperti mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah. Ya, pokoknya akhirnya mengatakan la ilaha illallah, ya sudah, surga. Seperti tadi yang ceritakan Syekh Khalil. Ya, pemuda Yahudi meskipun tadinya musuhi, meskipun ya kafir, tapi begitu detik-detik mau meninggal la ilaha sudah dakhalal jannah. Pamannya Nabi ya, oleh Nabi kan sudah ditawari ya, pokoknya mau la ilaha akan saya bela ya. Enggak kok Nabi memerintah ya biat dulu dengan saya, enggak. Paman ya, biat dulu dengan saya, nanti saya bela, enggak. Nah, ini tiket surga ini, enggak begitu. Qul la ilaha illallah. Jadi kalau kebenaran dipahami itu mudah. Tapi kalau kesesatan, memahaminya sulit. Ya, bingung nantinya. Nah, ini kalau diterangkan, ya, bisa bubar ini. Nah, pokoknya la ilaha illallah, harapan surganya jelas. Nah, berarti kalau ya, semua diterangkan, bukan kelompok kita saja. Akhirnya apa? Di akal. Dibuat sulit memahaminya. Ya, ini khusus jamaah kita. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ